Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Matematika Biologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang model pertumbuhan logistik, yaitu model dengan pembatasan jumlah makanan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang model eksponensial. Kita ulang sedikit. Model eksponensial dia berbentuk dn per dt sama dengan k dikali n, dengan k-nya menyatakan konstanta. Nah, pada model saat ini kita akan memperumum bentuk k k-nya adalah fungsi yang menyatakan ketersediaan makanan atau C. Jadi K-nya sekarang itu kita perumum menjadi sebuah fungsi atas C. Nah, model yang terbentuk nanti adalah N aksen sama dengan K Cn. Nah, ini sama ya dengan eksponensial, cuman K-nya sekarang kita ganti menjadi fungsi atas C. Nah, berarti C-nya juga harus ada ini bentuk persamaannya. Nah, C-nya menyatakan konsentrasi makanan dengan C aksen adalah, nah dia akan makanannya Nah, ini adalah bentuk model logistik yang pada awalnya. C menyatakan konsentrasi makanan. Kalau C terhadap T berarti konsentrasi makanan terhadap waktu T. Nah, apa yang dimaksud dengan C aksen? Yaitu perubahan banyaknya makanan terhadap waktu ya. Ini semuanya aksen itu adalah per dt. Nah, jadi C aksen itu kita asumsikan dia akan sebanding dengan negatifnya KC tadi adalah fungsi ketersediaan makanan dan jumlah populasi ya. Alfa di sini ini menyatakan ini adalah suatu konstanta yang menyatakan konsumsi makanan oleh setiap bakterinya. Nah, bagaimana kita menyatakan sekarang fungsi dari K terhadap C? Bagaimana menyatakan bahwa ketersediaan makanan tadi ya, fungsi ketersediaan makanannya. Nah, sekarang kita akan membentuk suatu asumsi. Asumsi kita yang pertama adalah K terhadap C itu adalah, nah ini saya bedakan hurufnya, K kecil dikali C. Nah, jadi sekarang ini sudah tidak berbentuk fungsi lagi tapi sebuah nilai dengan K-nya, K kecil adalah konstanta. Kalau kita beri ini namanya model ini yang pertama. Nah, maka di sini bagaimana efeknya terhadap model pertama kita? Nah, tentu kita sekarang memiliki bentuknya adalah N aksen sama dengan K kecil kali C kali N, dan C aksen sama dengan negatif alfa kali K kecil kali C kali N. Nah, terlihat di sini ini adalah bentuk dari N aksen, atau C aksennya adalah negatif alfa dikali N aksen.
Nah, ini model pertemuan logistik kita. Sekarang perhatikan sistem persamaan yang kedua. Ini N aksen sama dengan K kali C kali N, dan C aksen sama dengan negatif alfa dikali N. Apa yang terjadi jika N aksennya sama dengan 0 gitu ya? Nah, kita analisis. Jika N aksen sama dengan 0, maka C aksennya adalah 0. Dalam hal ini, kita tunjukkan bahwa N aksen sama dengan 0 ini kan bermakna bahwa N-nya sama dengan konstan ya. Kalau N-nya konstan, maka turunannya 0. Nah, artinya jika N konstan, maka fungsi laju perubahan ketersediaan makanannya 0. Jadi artinya di sini adalah, interpretasinya adalah bakteri ini tidak butuh makanan untuk bertahan hidup. Nah, mereka hanya butuh makanan untuk tumbuh. Dalam artian, ketika makanan tidak ada, bakterinya masih bertahan hidup, tapi dia tidak tumbuh berkembang ya. Tapi kalau ada makanan, dia akan tetap tumbuh. Makanya bakteri itu sampai sekarang masih ada gitu. Tapi kalau makanannya mencukupi, maka dia akan tumbuh. Nah, atau jika bakteri berada pada level konstan, maka mereka tidak mengkonsumsi makanan ya. Jadi jika ini salah satu implikasinya adalah, atau bakterinya kalau dia tidak tumbuh, berarti dia berada pada level konstan atau pada nilai konstan. Maka dia tidak tumbuh atau dia tidak memerlukan makanan di sini. Nah, sekarang kita lihat asumsi yang berlaku untuk model ini. Oke, kita lihat asumsinya. Asumsi yang pertama adalah yang tadi ya, fungsi ketersediaan makanannya itu adalah K dikali C dengan C konstanta. Nah, implikasinya dari sini artinya fungsinya adalah fungsi naik ya. Itu merupakan fungsi naik karena K adalah bilangan positif atau besar dari 0. Nah, dengan C yang cukup realistik nantinya. Sekarang tentu kita akan seperti pada masalah pada masa eksponensial tadi, kita tentu akan mencari solusi dari kita akan menentukan solusi dari persamaan 2 ini. Nah, bagaimana kita akan mencari solusi dari sini? Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis persamaan 2 ini menjadi sistem persamaan ini menjadi satu buah persamaan. Oke, sekarang kita akan mencoba menganalisisnya. Dari persamaan kedua dari sistem persamaan ini, tadi kita punya C aksen, sama dengan negatif alfa N aksen. Nah, atau kalau kita bisa tulis dC per dt sama dengan negatif alfa dN per dt. Nah, bisakah kita
menentukan solusinya, tentu kita akan integralkan dia terhadap T masing-masingnya ya. Berarti kita sekarang punya C ini adalah negatif alfa N ditambah C0 ya. Nah, ini solusi dari persamaan ini. Kita ini ketiga. Nah, dengan C0 nya apa? C0 adalah konsentrasi awal makanan yang diberikan pada bakteri. Nah, selanjutnya persamaan 4 ya. Persamaan 4, dari persamaan 4 ini kita bisa mengambil nilai N. N-nya adalah C atau negatif alfa N sama dengan C dikurang C0, atau N sama dengan 1 per alfa C0 dikurang C. Oke, baik, sampai di sini saja, sampai C aja ya. C min alfa N ditambah C0. Nah, sekarang kita substitusikan pada bentuk N aksennya. N aksen sama dengan K dikali C kali N. Nah, sama dengan K dikali C0 negatif alfa N dikali N. Nah, bentuk ini sampai. Nah, ini adalah bentuk dari model pertumbuhan logistik, yang dimana sekarang sistem persamaan kita yang terdiri atas 2 buah persamaan tadi atau 2 dimensi itu sekarang kita ubah menjadi 1 persamaan, yaitu persamaan 4 ya. Nah, dia sudah memuat kedua bentuk, baik bentuk N aksennya maupun C aksennya di sini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana solusi dari persamaan 4. Karena ini harusnya sudah dipelajari di PDB dan juga kalkulus, ini menjadi PR keduanya. Nah, PR-nya adalah menentukan solusi dari persamaan 4. Solusi umum ya. Nah, saya kasih jawabannya, tapi nanti langkah penyelesaiannya itu dijadikan PR ya. Nah, jawabannya nanti adalah NT nah, ini adalah N0 dikali B per N0 ditambah B negatif N0 E pangkat negatif R kali T, dimana N pada saat 0 adalah N0 dan B nya nanti nilainya sama dengan C0 per alfa. Ini adalah penyederhanaannya aja, penulisannya kita tulis B, dimana B nya tadi nanti adalah C0 per alfa dan R nya adalah K dikali C0. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi jika N nya bernilai kecil ya. Jika N nya kecil, perhatikan ya, ini modelnya.
jika n-nya kecil di sini itu adalah nilainya dekat dengan 0 ya. Jika n-nya kecil, maka n aksennya adalah K dikali, nah tentu C0 dikurang alfa n itu nilainya menjadi C0 ya di sini. C0 karena n-nya sangat kecil dikali alfa, berarti juga kecil dikali n. Nah, ini bisa kita samakan dengan, ini adalah konstanta, kita namakan ini K kali N. Nah, ini adalah membentuk model eksponensial ya. Kembali ke model eksponensial lagi. Apa artinya di sini? Jika n-nya kecil, maka pertumbuhannya nanti adalah, nah, dia akan seperti ini. Dia akan tumbuh secara eksponensial. Nah, sekarang apa yang terjadi jika n-nya besar ya? Nah, sekarang kita perhatikan solusinya. Jadi kita punya nt sama dengan n0 dikali b per n0 tambah b min n0 e pangkat min rt. Nah, perhatikan solusi ini. Untuk waktunya t menuju tak hingga, apa yang terjadi di sini? Berarti nt-nya sama dengan n0 dikali b per n0 ditambah, nah, e pangkat negatif tak hingga ini ya, ini kan berarti dia mendekati 0 nilainya. Jadi adalah n0 b per n0. Nah, nilainya adalah b. Nah, jadi sekarang kita punya bentuknya seperti ini diagramnya. Ini untuk n yang cukup besar ya nilainya. Yang cukup besar, dia akan menuju ke suatu nilai tertentu adalah b. B ini tadi nilainya adalah C0 per alfa. Nah, ini. Jadi di sini dia akan naik, kayak dia seperti eksponensial, tapi nanti dia akan menuju nilai ini. Tapi nggak menyentuh ya, tapi dia akan menuju. Nah, jadi jika n-nya n0 kita itu kecil dari b, antara 0 sampai b, dia akan menuju ke b. Dan juga kalau dia di atasnya, nah, nanti juga akan terlihat bahwa grafiknya juga seperti ini. Dia akan menuju suatu nilai b. B ini sendiri nanti akan dinamakan dengan kapasitas batas. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kalau n0 kita atau nilai awal kita adalah di 0. Nah, nanti kalian bisa masukkan ke persamaan, maka nt-nya nanti juga akan tetap berada di 0. Nilai 0 ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa model kita ini dia memiliki namanya 2 titik equilibrium. Titik equilibrium kita yang pertama adalah n sama dengan b, dan yang kedua adalah n sama dengan 0. Nah, kita lihat pada titik equilibrium n sama dengan b di sini, semua solusi yang dimulai dari nilai awal tertentu
yang berada di sekitar B, dia akan menuju ke titik B. Maka titik N sama dengan B ini dinamakan dengan titik equilibrium yang stabil. Sedangkan N sama 0, ini adalah setiap solusi yang mana nilai awalnya berada di sekitar N sama dengan 0, maka solusinya nanti akan menjauh dari sana. Jadi terlihat di sini titik-titik lain dia akan menjauh dari N sama dengan 0. Nah, tapi dia akan mendekat pada B. Maka yang N sama dengan 0 ini dinamakan dengan titik equilibrium yang tidak stabil. Jadi ada dua titik equilibrium pada model persamaan logistik. Nah, untuk melihat ini kita bisa mengambil nilai yang berbeda. Misalnya saya ngambil di sini, nah dia juga akan ke sini. Kita bisa mengambil beberapa nilai awal yang berbeda dan menghasilkan solusi pada waktu T yang juga berbeda. Ini N0-nya, ini N0 yang pertama, N0 yang kedua, N0 ketiga, dan seterusnya. Pada mode selanjutnya nanti kita akan melihat konsepnya, masalahnya adalah jika bakteri kita beri makan terus-menerus ya. Nah, ini nanti namanya adalah model chemostat.